Kita hidup di era di mana yang namanya batas antara ruang privat dan ruang publik itu semakin pudar. Di mana sekarang yang namanya amarah bukan hanya sekedar luapan emosi, kan tapi lebih dari itu sekarang sudah menjadi yang namanya komoditas digital. Pada saat ini yang namanya konflik-konflik yang menggesek mungkin sedikit saja itu bisa kemudian membuat satu dunia tahu. Orang ketika sedang bersih tegang, itu yang dilakukan pertama kali bukan dialog, bukan kemudian saling mengerti. Kan tapi yang dilakukan pertama kali ketika ada sebuah konflik adalah merekamnya, kemudian mengunggahnya di media sosial dan memberikan narasi-narasi yang provokatif. Nah, hal itu ternyata secara tidak sadar terjadi di masyarakat kita sebuah krisis psikologi yang namanya loss of self-regulation, di mana kita kehilangan kendali atas diri kita. Nah, ternyata hal itu sudah Nabi prediksi dan Nabi wasiatkan salah satu tips untuk menghilangkan loss of self-regulation itu dengan satu kalimat singkat dan sederhana. Dan itu menjadi oase spiritual dan sekaligus menjadi kritik sosial terhadap masyarakat pada zaman saat ini. Lalu, bagaimana hadis tersebut menjelaskan hal itu semua? Kita diskusikan pada chapter kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan la yuhad wa ashkuru syukran la yu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah la sahibata lahu wa la walad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man shalla wa ta'abbad sallallahu alaihi wa sallimu tasliman katsiran ila yaumit tanad amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman ini, di era digital ini, banyak dari kita menganggap bahwa orang yang selalu koar-koar, selalu berteriak paling keras, mengeluarkan suara yang paling keras, itulah adalah orang yang paling berani, yang paling kuat, yang paling bisa diandalkan untuk mengeluarkan sebuah suara atau argumen. Nah, kan tapi hal tersebut juga mengakibatkan atau berefek pada masyarakat pada umumnya, di mana sekarang ini terjadi fenomena sedikit-sedikit viralkan. Banyak yang kemudian ada suatu permasalahan gesekan sedikit saja kemudian viralkan. Nantinya yang tersangka yang dianggap itu salah nanti klarifikasi. Terus seperti itu siklusnya, tidak ada hentinya. Sehingga ketika marah sekarang bukan hanya sebagai luapan emosi saja, kan tapi sudah menjadi komoditas digital. Itu bisa menjadi banyak like, banyak komen dan lain sebagainya, banyak repost. Sehingga hal itulah yang kemudian menjadi sebuah krisis tersendiri. Masyarakat saat ini sedang mengalami krisis yang namanya loss of self-regulation, di mana banyak sekarang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Padahal salah satu wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat, ialah orang yang bisa menahan dirinya untuk melakukan amarah, untuk meluapkan amarah. Nah, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW telah memberikan sedikit oase spiritual tersendiri bagi kita, para pengikutnya yang setia. Yakni dalam sebuah hadis, yang ini menjadi sebuah kritik tajam terhadap tatanan sosial yang ada pada saat ini, yang kemudian sering kita dengarkan tapi jarang kita manifestasikan. Nah, dalam hadis tersebut bisa kita lihat kalau di kitab Arba'in Nawawi di hadis yang ke-16. Ini riwayat Al-Bukhari, kalau di kitab Al-Bukhari di nomor 6116. Hadisnya cukup pendek, kita baca dari redaksi yang paling awal dari Tabaqah yang pertama. Dari sana Tabaqah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada seorang rajulan, pria, yang merupakan salah seorang sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu datang kepada baginda Nabi bin Nabi SAW. Kemudian pria tersebut berkata,
apa katanya terhadap baginda Nabi, ausini, berwasiatlah kepadaku wahai Nabi. Jadi pria tersebut meminta baginda Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk memberikan wasiat kepadanya. Jadi pria tersebut datang kepada baginda Nabi, nah itu untuk memberikan wasiat. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW itu setelah mendengar permintaan dari pria tersebut, Nabi Muhammad SAW itu memberikan satu wasiat, la taqdab, jangan marah. Wasiat satu itu aja. Kemudian orang itu mengulanginya berkali-kali, faraddada miraran, ausini, ausini. Terus, wasiatkanlah kepadaku wahai baginda Nabi, wasiatkanlah kepadaku wahai baginda Nabi. Maka baginda Muhammad SAW tetap mengatakan la taqdab, la taqdab, qala la taqdab. Sampai ada sebuah riwayat mengatakan bahwa itu sampai 3 kali. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, di hadis tersebut walaupun wasiat baginda Muhammad SAW terhadap pria tersebut hanya satu kalimat larangan saja, la taqdab, kan Nabi itu merupakan sebuah wasiat yang sungguh luar biasa. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ternyata pria tersebut yang tadi meminta baginda Nabi untuk mewasiati dirinya, untuk memberikan nasihat terhadapnya, itu ternyata dikenal sebagai orang yang mudah marah. Nah, sehingga baginda Nabi mewasiatkan seperti itu. Jadi bisa kita lihat bahwa Nabi ini ketika mendakwahkan Islam, memberikan nasihat, itu lihat-lihat dulu. Lihat bagaimana orangnya, apa yang ia butuhkan, apa yang kemudian ia pahami. Nah, sehingga itulah yang bisa kita contoh. Ketika kita ingin menasihati tetangga kita, teman kita, sahabat kita, atau lain sebagainya, kita lihat dulu latar belakangnya. Kalau kita mengenalnya, kita berikan suatu nasihat amar ma'ruf nahi munkar yang memang ia ketahui, yang memang ia butuhkan. Ketika mungkin ia seorang pemarah, kita nasihati untuk tidak marah, tentunya dengan bahasanya sendiri, jadi mudah untuk mereka terima. Begitu juga yang dilakukan oleh para wali songo terdahulu. Mereka mendakwahkan Islam di Nusantara ini tentunya dengan bahasa kita, dengan budaya-budaya kita, dengan akulturasi yang ada, sehingga mudah Islam masuk kepada negara kita ini, ke tanah air kita yang tercinta ini, sehingga kita bisa menghirup hidayah Islam pada saat ini. Nah, kemudian apa sebenarnya la taqdab ini? Janganlah marah. Padahal ini seorang rajulun itu tadi mengatakan ausini itu wasiatkanlah kepadaku. Di mana yang namanya wasiat itu adalah, kalau kita lihat secara linguistiknya, itu adalah sebuah pesan terakhir. Ketika ada seorang yang hendak wafat, itu diberikan pesan terakhir, dan itu bermakna sangat penting. Nah, ausini itu dimakna lain kan, itu bahwa seorang rajulun itu tadi, pria tersebut itu meminta baginda Muhammad SAW sebuah wasiat atau sebuah nasihat, kata-kata di mana hal tersebut itu sangat penting bagi dirinya. Maka ternyata nasihat atau wasiat dari baginda Nabi itu la taqdab. Nah, menurut Syekh Al-Utsaimin, la taqdab itu, tidak janganlah marah itu, ternyata merupakan sebuah obat yang universal. Di mana obat universal itu dimaknai ketika kita betul-betul la taqdab, betul-betul mengamalkan, manifestasikan janganlah marah, maka semua hal dosa-dosa di dunia ini akan berkurang banyak sekali. Dimulai dari perceraian, talak, walaupun itu boleh, tapi itu bersifat makruh, dibenci. Talak, perceraian, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu kan berasal dari marah. Sehingga ketika la taqdab itu kita manifestasikan, semua masyarakat di dunia ini kemudian bisa menahan emosinya, maka hal-hal tersebut, dosa-dosa besar tersebut akan berkurang. Dosa seperti pembunuhan dan lain sebagainya, itu tentu akan berkurang drastis. Itu menurut Syekh Al-Utsaimin. Nah, menurut Ibnu Hajar, yang namanya marah itu tadi ternyata ada 2 kategori. Ada yang namanya preventif dan ada represif. Di mana preventif itu sebelum terjadi gejolak marah, dan represif itu ketika kita sudah marah.
Jadi pada hakikatnya marah itu bukan suatu hal yang bisa kita bendung, karena marah itu sifat. Ketika kita tidak bisa marah, maka dipertanyakan kenormalan kita. Karena kemarah itu bagian dari kita. Jadi yang dimaksudkan la taghdab di sini, janganlah kamu marah di sini, bukan berarti kita tidak boleh marah. Tapi jangan sampai kemarahan kita itu mengakibatkan suatu hal yang buruk. Karena marah itu bisa saja terjadi. Bahkan baginda Muhammad SAW dalam riwayat yang lain memberikan tips-tips bagaimana cara mengendalikan marah. Karena marah itu dari setan, dan setan terbuat atau tercipta dari api. Sehingga yang namanya marah itu tidak bisa kita hindari, akan tapi bisa kita tahan. Makanya tadi kembali ke awal tadi, manusia yang kuat itu adalah orang yang paling bisa menahan amarahnya. Sehingga ketika kita bisa menahan amarah kita dan memanifestasikan betul-betul la taghdab itu tadi, maka kita termasuk dari orang yang kuat. Nah, preventif sebelum kita marah, kita olah kemarahan kita olah emosi kita. Akan tapi kemudian ketika kita sudah tahan-tahan ternyata tetap jebol, kita sudah marah, maka ketika marah itu kita kendalikan diri kita. Itu yang kita sebut tadi self regulation, itu menahan diri kita agar marah yang timbul dalam diri kita itu tidak berdampak buruk terhadap sekeliling kita. Sehingga ini betul-betul seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwa betul-betul peranan yang universal itu mencakup pada hadis ini. Jadi ketika kita cukup dengan tidak marah, maka segala hal dosa-dosa yang lain seperti itu tadi, yang pembunuhan dan lain sebagainya, itu bisa kita minimalisir seminimal-minimalnya. Karena marah tidak ada. Nah, kan tapi pada saat ini yang perlu menjadi PR besar bagi kita, itu banyak sekali yang marah bukan hanya sekedar marah. Bukan sekedar luapan emosi saja, tapi sudah menjadi suatu hal yang bisa diumbar. Jadi komoditas digital. Di mana ketika banyak masyarakat itu yang marah, tidak sesuai, tidak setuju kepada seorang pihak atau lain sebagainya, itu langsung kemudian diunggah, direkam, bukan dialog terlebih dahulu, langsung direkam, diberikan narasi-narasi provokatif, sehingga seolah-olah yang merekam inilah, yang memviralkan inilah, itu pasti yang benar. Sehingga banyak dari kita kemudian ketika melihat suatu video yang memperlihatkan seorang yang sedang bercekcok, dan kemudian pusat antara video tersebut ada di sebuah pihak, maka kita lebih menyalahkan yang ada dalam video. Oh, saya viralkan kamu. Nah, karena pada hakikatnya kita tidak tahu ketika melihat video tersebut, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga marah yang tadi hanya luapan emosi saja bisa kemudian menjadi dosa-dosa yang lain. Dosa hakim sendiri, dosa menghujat, dosa berkata kasar, dosa berkata yang tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, itu semakin mudah dilakukan di zaman sekarang ini, di mana batas antara privasi dan batas publik itu sudah mulai luntur. Sehingga perlu kita garis bawahi bahwa jangan biarkan dunia yang bising ini membuat hati kita berisik. Karena pemenang kehidupan yang sejati itu bukanlah mereka yang paling keras berteriak, tetapi mereka yang paling tenang saat badai emosi datang. Sehingga ketika kita melihat oase spiritual yang singkat pada hadis ke-16 Arba'in Nawawi ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa cukup kemudian emosi yang datang kepada kita olah secara mandiri, sehingga apa hasil output dari emosi yang kita luapkan itu tidak berdampak negatif pada lingkungan kita. Di riwayat lain baginda Muhammad SAW memberikan tips ketika emosi datang kepada kita, tumbuh emosi dalam diri kita membaca ta'awudz yang pertama. Nah, ketika masih emosi, kita ubah pose tubuh kita, yang mungkin ketika kita marah dalam kondisi berdiri, kita duduk. Ketika masih marah juga, kita berbaring. Nah, kemudian ketika memang masih ada marah dalam gejolak hati kita, ke tips yang ketiga, yakni berwudu. Kemudian sholat. Maka insya Allah marah yang terjadi, emosi yang ada, itu bisa kita kendalikan.
Sehingga krisis itu tadi, self regulation, loss of self regulation, itu bisa kita kendalikan dan tidak terjadi di halayak umum. Sehingga mungkin oasis spiritual tersebut yang latar top itu tadi betul-betul bisa membawa kita menjadi insan yang lebih sehat, yang lebih suci, yang lebih alim, yang terhindar dari dosa-dosa besar lainnya yang timbul daripada emosi yang membara. Mungkin sekian yang dapat kita diskusikan pada chapter kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kemudian hari. Nanti kalau ada diskusi lebih lanjut atau tambahan atau kritik dan saran dan sebagainya bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di chapter berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.